warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat serba bisa. Oke, semangat sekali ya. Jadi hari tanpa prestasi. Standby. Oke. Sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo, siapa yang mau memimpin doa? Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, pagi siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa cukup. Silakan. Ya, terima kasih Derafa. Oke, ini kita kan satu kelas ya, udah kenal semuanya nih. Tapi alangkah baiknya kita perkenalan lagi aja. Karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, dan kalau sudah kenal Jangan disayang. jangan disayang. Duh kan? Sayang-sayangan dong kalau udah kenal dong. Oke, berarti kita kenalan dulu ya. Boleh nanti pakai nama lengkap, kemudian nama panggilan, kemudian hobi yang disukai. Tapi hobinya itu disampaikan dengan gerakan atau clue. Clue boleh. Misalkan hobinya apa ya? Dari saya nih. Tebak, nanti yang lain nebak. Nama saya Dwi Retnosari. Kalau nama panggungnya dia Ajeng Retno Jinoli. Saya hobinya ini, di tengah malam yang sunyi aku menanti. Apa tuh? Berpuisi. Berpuisi, keren tuh Kak. Begadang. Malam. Bener sih. Hobi begadang itu bukan hobi. Ayo apa? Menulis masuk. Oke, tadi ya. Tadi puisi masuk, menulis masuk. Apalagi? Masuk, tapi spesifikasinya bukan itu. Penyair boleh. Ini kok penyair? Oh ya. Skip. Jangan nyerah-nyerah. Dongeng. Hobi saya bersastra. Oh. Silakan. Gitu ya. Oke, mau dimulai perkenalannya dari mana dulu? Kanan apa kiri? Kiri apa kanan? Searah jarum jam. Berarti di mana dulu? Ora jarum sampung enak orang ngomong apa jarum. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Afnan Fazil Prakoso. Oke. Terus nama panggilannya Afnan. Afnan juga bisa. Terus hobi saya Kopinya. Kan gerakan tuh. Gerakan boleh, clue boleh, gerakan boleh. Oh. Masak. Oke, benar? Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Dewa Danuarta, nama panggilan saya Deva. Hobi saya adalah Apa? Musik. DJ. Apa? Mendengar musik. Benar? Itu malam. Nah, oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Rafa. Biasa dipanggil Rafa atau apa pakai P. Oke. Hobi saya itu Apa itu? ada ya. Ayo tebak apa nih? Berkomunikasi. Nah, masuk. wah, ada yang murah sih. Nongkrong. Lebih tepatnya menghabiskan waktu dengan teman. Oke. Keren ya. Soalnya saya di rumah itu tunggal, Bu. Jadi kalau oke. papa sama mama itu kerja, saya di rumah sendiri. Saya memilih mending ke rumahnya teman apa cari tongkrongan gitu. kamu tuh kan apa? Masuk berarti hobinya bisa bersosialisasi. Jadi apa kecil ya? Oh iya, bener sih anak kan enggak. Oh, iya. Lanjut deh. Perkenalkan, nama saya Kadafi Azhar Fatrohman, bisa dipanggil Kadafi atau Arvin. Pin, oke. Hobi saya Apa tuh? Apa ya gitu ya? Main apa? Biar apa lo? Gitar kan ya? Oke.
Lanjut. Perkenalkan, nama saya Umaira Putri. Biasa dipanggil kita. Hobi saya Melukis. Menulis. Menulis. Melukis. Oh. mau menulis aja. Menulis, tapi yang ini melukis. Iya, iya gitu. Oh iya, melukis. Lanjut deh. Perkenalkan, nama saya Sakita Kamariati. Bisa dipanggil Sakita Kamariati. Hobi saya menulis. Ya. Apa Apa sih yang menyanyi? Apa gue? Kalau bernyanyi apa ya? Apa? Spesifiknya apa? Kamis putih. Oh, kamu sih. Itu konsep. Apa sih? Semangat. Iya, salah. Habis putih beda server guys. Lanjut deh. Nama saya Chan Sanisri. Biasanya panggil Chansa atau Chansa. Hobi saya Belum ya. Oke. Gini ya, aku kira mau apa gini ya. Oke. Oke, berarti sudah kenal semuanya. Semoga kita semakin akrab, semakin dekat ya. Apalagi ya. Oke, Ibu mau ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah bersedia hadir pada pagi menjelang siang ya. Pagi menjelang siang hari ini untuk melaksanakan apa hari ini? Konseling kelompok. Oke, melaksanakan konseling kelompok pada pagi hari ini. Nah, adik-adik kira-kira karena ini kelas 10 kan, Ya. sebelumnya sudah pernah melaksanakan konseling kelompok? Belum. Belum. Tapi ada yang bimbingan kelompok kemarin? Ada ya? Udah saya pas SMP. Oh ya, pas SMP. Saya kasus 10. Apa tuh? Adalah. Spill Oke. lagi. Nah, kalau konseling kelompok kan belum pernah. Jadi nanti Ibu sampaikan beberapa hal terkait konseling kelompok ya. Kalau dibandingkan dengan bimbingan kelompok memang ada perbedaannya. Kalau bimbingan kelompok kan lebih ke topik-topik yang netral ya. Kalau dalam konseling kelompok ini sebenarnya sama aja. Ini merupakan bagian dari layanan bimbingan konseling untuk memfasilitasi teman-teman dalam penyampaian aspirasi, penyampaian permasalahan-permasalahan teman-teman gitu. Nah, kalau dalam konseling kelompok ini tujuannya adalah untuk membantu teman-teman semua dalam menyelesaikan atau mengangkat permasalahan teman-teman agar bisa terselesaikan intinya seperti itu. Kemudian bagaimana cara pelaksanaannya? Cara pelaksanaannya itu nanti teman-teman satu-satu menyampaikan permasalahan teman-teman yang dirasa itu sudah mengganggu atau intinya mengganggu kehidupan, pikiran, bahkan tingkah laku teman-teman mungkin ya. Nah, permasalahannya itu bisa berkaitan dengan pribadi teman-teman sendiri bisa, ataupun permasalahan dengan teman itu juga bisa, permasalahan dengan keluarga juga bisa, permasalahan di sekolah terkait mata pelajaran atau pelajaran tertentu itu juga bisa, ataupun permasalahan yang membuat teman-teman overthinking di masa depan itu juga bisa. Nah, itu. Dalam pelaksanaannya ini nanti teman-teman diharapkan bisa saling terbuka satu sama lain karena ini kan juga terbuka tuh dalam penyampaiannya ya, terbuka dalam penyampaiannya jadi tidak ada yang ditutup-tutupi gitu. Nah, Ibu juga berterima kasih karena teman-teman datang ke sini dengan sukarela ya. Sukarela kan? Nggak ada yang terpaksa kan? Sukarela gitu. Oke, terus kemudian dalam penyampaiannya nanti teman-teman bisa menjaga rahasia. Jadi apapun yang disampaikan teman-temannya mungkin jangan disampaikan di forum ini gitu. Nah, ini sifatnya permasalahan pribadi, permasalahan yang harus kita jaga. Bisa jadi teman-teman nanti ini berkaitan dengan hal yang tidak seharusnya disebarkan. Jadi teman-teman nanti diminta untuk menjaga kerahasiaan dari permasalahan yang sudah disampaikan. Ada yang ingin ditanyakan dari situ? Paham? Oke. Nah, untuk menjaga kerahasiaan kita ikat janji. Tapi pelan-pelan aja ya, karena di sebelah ada ujian. Boleh? Tangannya digantikan. Nanti Doa. Aku tak bos.
pelan-pelan ya. Nanti teman-teman mengikuti kata-kata saya. Nah, ketika saya menyampaikan sebut nama masing-masing, jangan mengikuti saya sebut nama masing-masing, tapi menyebutkan namanya sendiri-sendiri gitu ya. Sebut nama masing-masing. Nggak gitu ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebut nama masing-masing. Perkenalkan, Rahman Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia Saya sanggup dan bersedia untuk menjaga, menerima dan memelihara segala bentuk informasi baik dari saya maupun dari teman saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, gitu ya. Jadi karena teman-teman sudah berucap ikrar, janji pada masing-masing. Jadi tolong dijaga, jangan disebarluaskan. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, sudah siap untuk melaksanakan konseling kelompok pada pagi hari ini? Iya. Oke. Tadi tidak ada yang ditanyakan ya, dipaham bagaimana step by stepnya. Mau menyampaikannya dari mana dulu? Hompimpa. Oke, Hompimpa. Terus yang kalah apa yang menang? Yang kalah menyampaikan, habis itu arah jarum jam. Oke, silakan. Di mana nih? Yang kalah yang mana tadi? Kalah. Boleh? Disampaikan permasalahannya. Dewe kongen. Apapun masalahnya. Boleh, silakan. Malas. Apa ya? Karena jadinya membuat kamu jadi gimana? Masalah yang timbul apa? Jadi tugas saya tuh terabaikan. Jadi saya terabaikan, saya nggak dapat nilai. Jadi dapat nilai. Paling nggak mengumpulkan. Maksud saya, karena nggak mengumpulkan, mungkin nilai di data saya sedikit tidak mencapai KKM. Boleh lanjut? Masalah saya itu ketika masalah paling itu saya kan pulang naik TRT sampai jam 7 baru sampai rumah. Oh, ya, terus kadang belum mandi, sekolah tiduran kamu udah waktu sampai jam 9. Akhirnya ketiduran juga. Terus kan juga ada tugas itu. Terus kayak itu tidur aja nggak mungkin tugas. Tapi kan sih kalau pagi kalau gurunya tanya tugasnya dasar belum kan mau ada, kalau gurunya baik hati kadang ngasih waktu, kalau enggak kan sih suruh tugasnya selesai. Ini kan tuh ada rasa panik dan cemas gitu. Oke, berarti yang disoroti panik sama Iya. masalah. Berarti Sebenarnya masalahnya tuh udah kontrol tapi masih nggak apa-apa. Kasih kepikiran nggak apa-apa. Itu masalah. Nah, itu bagian dari unfinished business. Kalau misalkan teman-teman tidak menyelesaikan permasalahan itu dan masih mengganjal di hati teman-teman ya, nanti akan dibawa terus. Jadi kalaupun memang itu masalah yang udah lama tapi belum terselesaikan, boleh diselesaikan. jadi waktu SD kelas SD saya tuh orang-orang terbagi jadi Temannya. kelompok-kelompok gitu. Nah, ada satu circle yang notabene emang anak mama itu cewek saya. Jadi setiap saya berbuat sesuatu apapun pasti jadi masalah, dan masalahnya itu bukan ke antara teman-teman gue gitu aja, tapi itu langsung meladu ke
mamahnya. Padahal itu bukan masalah yang notabene kayak aku sama, misalkan aku sama dia punya masalah, enggak gitu Bu. Jadi waktu itu tuh salah satu itu saya di selang-seling antara selang sekolah terus mau pramuka itu kan saya nggak bawa bekal. Terus di dekat SD saya tuh ada Alfamart. Kan saya juga dibawain uang lebih buat beli makan, jadi saya buat beli makan di Alfamart. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba itu si gerombolan seperti itu bilang ke orang tuanya. Padahal kan itu nggak ada masalah apa-apa tuh orang itu kan pakai uang saya sendiri, saya nggak mintain uang ke teman-teman atau gimana. Nah dari situ jadi masalah. Padahal itu kan di jam yang emang sudah pulang sekolah dan dibebaskan untuk kayak mau beli makan mau pulang dulu sebelum pramuka juga nggak apa-apa. Itu tuh saya nggak tahu mereka tuh ngomongnya kayak gimana sampai cuman gara-gara itu tuh saya dipanggil BK sekolah saya tuh sampai 3 kali gara-gara udah kayak gitu aja. Padahal saya nggak minta uang atau apa-apa. Dan setelah itu tuh si salah satu orang dari gerombolan cewek tadi tuh tiba-tiba waktu kelas berapa gitu itu tuh cerita ke mamanya cerita ke mama saya kalau misalkan si cewek itu tuh kayak trauma sama saya, terus katanya tuh sampai mau bunuh diri. Nah sedangkan saya tuh gak ngapa-ngapain Bu, saya ke anaknya juga gak pernah yang ngomong intens tuh enggak, cuman kayak misalkan ada tugas ya udah ngomong tentang tugas apa-apa gitu. Tapi nggak pernah yang sampai intens, apalagi yang sampai kayak kalau dia tuh bilangnya saya ngejek dia karena badannya kurus, padahal saya nggak pernah ngejek. Nah itu katanya ngomong ke mama tuh kayak gitu, mama bilang ke saya kayak kamu ngapain tuh ini dia sampai kayak langsung bunuh diri. Terus ya saya bilang aku aja nggak pernah ngomong itu sama dia, tapi malah karena itu tuh kayak katanya tuh saya tuh sampai diancam bakalan sama guru saya, sama guru BK, sama dia terus malah saya juga kalau bakal dikeluarin dari sekolah. Padahal emang saya nggak kenapa-kenapa tapi dipaksa buat iya sampai diancam bakalan dikeluarin sekolah. Iya karena saya takut dikeluarin sekolah jadi saya ngaku aja kan Bu. Terus malah kemarin tuh saya dapat info teman SD saya tuh sekarang sekolah di sini juga. Terus dibilangnya kalau misalkan si cewek yang ngakunya trauma sama saya ini tuh sampai sekarang masih trauma dan masih kayak pengen bunuh diri gara-gara saya gitu loh Bu. Tapi kan saya nggak tahu ya kenapa. Terus itu aja sih Bu kayaknya yang masih kayak kadang tuh kalau kepikiran itu, contohnya kayak matematika kemarin itu Bu, matematika kan sempat ada ulangan. Terus karena saya semalaman mikirin itu masalah itu tuh, jadi pas ulangan saya langsung ngeblank gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Kayaknya begitu. Dikip dulu ya, dikip dulu permasalahannya Caca. Kita lanjut ke Nan dulu.
kemarin ada tugas buat dari Pak Agus tentang buat logo gitu. Kan saya nih ya orangnya juga kayak gila, malesan. Jadi itu kayak menunda-nunda tugas sampai mepet deadline bahkan lebih dari 1 bulan ya. Kan terus penumpukannya selama banget. Oke. Ya, kan kayak gitu. Nah di situ kan karena teman saya juga, saya kan diminta tolong teman saya buat desain juga. Nah saya kan dibagi suruh cepet-cepet. Nah akhirnya juga saya inisiatif. Kan saya juga desainin punya teman saya ini. Oke. Terus Aku nggak bisa desain sendiri deh. Itu disuruh tukeran sama. iya disuruh tuker-tukeran kayak gitu Bu. Nah Berarti emang kerja sama ya? dari situ saya juga inisiatif ke dia buat kasih desainnya ke saya. Nah itu kan udah karena udah lama dan gurunya juga udah pernah bilang kalau apa misalnya buat presentasi itu saya jadinya tuh panik Bu, gitu. Terus habis itu kan apalagi pas itu kan sama teman saya yang namanya Naisha itu kan bilang man itu jangan-jangan logonya harus yang benar-benar karya sendiri. Nah, saya tambah panik di situ kan karena kalau bikin bikin dari hasil pemikiran sendiri kan berarti kan harus pakainya nggak kayak Canva kan Bu, kayak Corel Draw atau kayak gitu kan Bu. Nah, saya kan nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi saya di situ benar-benar panik, nggak bisa ngapa-ngapain bahkan sampai stres 2 hari. Dan habis itu kan saya melihat tugasnya lagi, ternyata ada tulisannya boleh desain sendiri dan desain ulang. Ya saya lumayan lumayan agak dari itu. Habis itu saya coba mikir-mikir di Canva, ya kan item-itemnya saya desain gitu dan akhirnya ya. Oke, akhirnya bisa. Terus yang dipermasalahkan sekarang apa? Stresnya sampai sekarang Masih. ya. Oke ya, lanjut dulu ke Deva. Sebenarnya itu permasalahannya sama juga di tugas. Kalau ngantuk, maaf. Jadi itu saya tuh kayak punya kebiasaan gitu Bu. Misalnya saya tuh mau ngerjain sesuatu gitu. Jadi itu kayak kalau di pikiran saya tuh harus ngerjain sekarang. Tapi itu kayak ada sesuatu yang membuat saya tuh ganjel untuk tidak mengerjakan gitu. Kayak mau ngerjain tapi tuh bukan malas tapi itu kayak ada yang nahan buat saya tuh untuk kerjain. Dan saya nggak tahu itu kenapa. Iya, nggak tahu itu kenapa. Terus saya tuh mungkin juga kurang motivasi sih kalau dalam mengerjakan tugas. Karena setiap saya mengerjakan tugas itu saya tuh selalu menyepelekannya. Karena kalau misalnya nih Bu, kan ada tugas laporan ya Bu. Jadi saya tuh ini jujur ya, saya tuh paling nggak suka banget sama tugas laporan karena menurut saya tuh nggak ada tantangannya. Jadi tugas laporan tuh udah beberapa bulan tuh nggak saya kerjain. Iya itu. Iya. Terus juga pernah itu disuruh membuat logo juga, tapi itu logonya itu belum yang bentuk untuk presentasi ya Bu, tapi masih dalam bentuk contoh. Itu gurunya itu sampai bilang ke saya, kan itu kan kurang 1 hari ya Bu deadline-nya. Gurunya bilang ke saya tuh nggak bakal bisa ngerjain sampai minimal 7 logo. Nah kalau gurunya bilang kayak gitu, saya malah jadi bersemangat. Itu terbukti besoknya saya bisa buat 20 logo gitu. Jadi harus ada yang kayak memotivasi guru. Itu jatuhnya bukan motivasi ya, tapi lebih ke adrenalin masuk kayak ada target gitu. Itu karena tugas laporan itu kan panjang kan waktunya, jadi kamu menyepelekan gitu kan. Jadi di titik masalahnya di mananya kamunya? Sebenarnya titik masalah itu kayak gimana caranya saya tuh bisa mengerjakan aktivitas saya tanpa ada rasa yang mengganggu gitu, kayak mengganggu untuk menahan saya untuk mengerjakan itu. Bukan rasa malas ya Bu, kayak rasa yang nahan gitu. Contohnya? Misal mau ngerjain tugas gitu kan Bu, itu bener-bener tenggatnya itu mungkin kurang 3 hari. Nah saya itu mau ngerjain tapi kayak gini, biar saya kayak mau ngerjain iya nanti aja deh. Terus nanti mau ngerjain lagi, aduh kayaknya gampang deh, besok aja deh. Oke besok. Nanti kalau mau ngerjain lagi ada lagi kayak rasa itu muncul. Padahal itu udah di pikiran saya tuh ini harus udah jadi gini udah ada plan-nya gitu loh Bu.
Tapi tetap kalau mau ngerjain, ya itu tadi takdiran saya kayak Oke, dikit dulu ya. Iya. Paham kan masalahnya? Oke, lanjut ke Rafa. Sebenarnya masalah aku tuh ada, masalah saya itu ada 3 Bu. Ya. Boleh Nah, semuanya? Boleh. Boleh. Oke. Pertama itu bisa ngontrol emosi. Oke. Emosi kalau ada yang di kelas misal ada yang nyamar dikit, Ngelampar itu. nah bawaannya mau nonjok dulu Bu. Bentar, ngelampar itu yang gimana? Ya misal kayak bercandain kayak misal aku yang nggak suka gitu Bu. Bercandanya ke kamu. Ya. Nah, bawaannya pengen bener Bu. Ya. Satu, karena Ini soalnya teman baru kan, teman baru. ada nih berarti. Hah? Ada. Ada gimana? Maksudnya di kelas udah kejadian seperti itu. Ya. Sama pernah pas kerja kelompok ada 1 orang tuh nggak datang. Sama kerja aja nggak nggak apa kerja. Ayo menebak. Kerja. Itu pengen tak labrak tuh Bu. Wah, tapi tahan. Terus sama pas misal di Ganjo gitu ya Bu. Motornya jejer-jejer. Terus pas hijau pada galak semua. Terus aku di belakang sendiri. Terus ada yang lebih kencang gitu Bu. Emosi saya tuh kayak berkompetisi gitu Bu. Oh, Siapa sih itu yang paling kencang? egois. Pengen tak kalahin deh. Kayak misal aku beli apa, terus ada yang beli juga, terasa tersaingi gitu. Berkompetisi, emosi saya di situ, sama emosi yang di yang Nggak temenin lampu ya, Pak? Nggak temenin lampu. lampu, ya untuk lampu tuh. Pokoknya rada tersaingi yang begitu. Oke. Satu, Itu lah. tidak bisa mengontrol emosi dan Ya. tidak mau kalah dari yang lain ya. Ya. Nah, 2. Gua itu nggak bisa manajemen uang yang tadi. Oke. Nah, kalau ada uang berlebih dikit gitu kayak THR kemarin, bawaannya pengen belanja ini, belanja itu, belanja ini, belanja itu. Nah, pas habis Pas habis baru bingung, Kita juga Cip. Oke. baru bingung. Padahal aku tuh perharinya itu ada sanggus 25.000 itu bisa tak manajemen sendiri. Tapi pas nongkrong itu udah jor-joran itu Bu. Nah gitu. Udah itu aja, itu aja. Dua itu. Oke, dua itu ya, dikit ya. Yang pertama tadi tidak bisa mengontrol emosi sama belum bisa manajemen uang. Yang tadi yang pertama, kamu ya? Iya. Nah, berarti terakhir Saya berarti. ada 2 masalah. Ya. Jadi yang pertama, saya tuh sulit percaya diri di keramaian Bu. Oke. Sama kayak contohnya nih, kan saya nongkrong, lalu ada teman saya udah sampai duluan. Nah, saya nyusul. Nah, waktu masuknya itu loh Bu, masuk tongkrongannya itu saya rasa malu. Jadi saya telepon teman saya buat jemput ke depan, terus langsung ke sana. kayak komplek. Kurang percaya diri ya. Apakah maaf, aku potong di hari ini di forum ini sama merasa seperti itu juga? Ada Bu. Oke. Lanjut. Lalu yang kedua tuh masalahnya ya gimana cara berubah buat jadi orang yang nggak enakan gitu loh. Nah saya kan orangnya nggak enakan, jadi kayak misal ada orang yang saya nggak suka, nah dia tuh kayak mau minta inilah minta ini ke saya atau tetap saya kasih padahal saya udah tahu udah suka. Terus dan itulah cara menghilangkan jadi orang yang enggak gitu loh Bu. Oh, berarti lebih ke belum bisa menyampaikan tidak begitu ya, afirmasi bukan afirmasi. Apa namanya? Bisa. Intinya lebih nyenengin temen, Ya, diri sendiri gitu. walaupun dirinya sebenarnya enggak nih, tapi ya udahlah ya gitu. Ini Belum kesenangan bisa menyampaikan. orang lain. Belum bisa asertif. Oke, itu tadi ya dari permasalahannya Aldila sampai ke Kak Devi. Menurut teman-teman atau mungkin dari pribadi teman-teman ada nggak yang mau permasalahannya dibahas? Bentar
dulu. Oh. Barangkali ada selain Caca yang mau mempermasalahkan di kelas di sini. Dan kira-kira Atau mau dirundingkan dulu? Bebas. Dirundingkan dulu mau siapa? Kira merasa tersaingi terus. Ini Silakan. dan selalu melihat ke bawah Ya, silakan ini nggak selalu saya melihat ke atas. kasih forum buat Dede, buat teman-teman. Maksud Kok harus tuh? Siapa? Siapa Dek? Diskusi dulu deh, diskusi dulu. Gimana Pak? Caca iya. Jujur jalan ke permasalahanmu lumayan penting gak tuh? Penting banget. Nggak lagi pengen nggak? Barang, Aja sebarang. mana pendapatnya kalian? Lo kan dia atau tidak? Silakan aku tinggal. Jadi ini pilihannya antara Caca sama Rafa. Caca sama Rafa atau Caca sama Dava? Apa? Deva. Deva. Sorry. Teman saya Deva. Saya juga butuh solusi juga, Bu. Solusi. Oke. Sabar toh. Masih salah. Oke, ya. Nah, ini makanya disepakati mau dibahas yang mana dulu nih? Caca dulu baru Rafa. Oke. Habis itu Kak Devi. Habis itu kan. Iya. Caca sih. Soalnya Kak Devi. Nanti nangis dulu. Soalnya Kak Devi juga penting. Caca tapi paling utama. Oh, Caca dulu. Iya. Caca bersedia. Ngapain dulu? Permasalahannya dibahas lagi. Kan diusuli Disampaikan tau. lagi. Ditemui jalan keluar. Clear. Dengan gak kepikiran. Bersedia? Yes. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan nih. Boleh nggak dijelasin lagi? Maksudnya lebih terperinci lagi dari yang awalnya. Tadi kan sudah, tapi agak baru sekilas ya. Terus tadi ada temennya yang teman SD-nya yang ternyata satu sekolahan lagi di sini. Terus menyampaikan ternyata temanmu yang tadi itu sampai sekarang dia juga belum sembuh. Sedangkan kamu juga tidak tahu kamu tuh melakukan apa sebelumnya, gitu kan. Nah, coba disampaikan lagi biar teman-teman ini paham. Kayaknya itu awal mula masalahnya itu di kelas 4 Bu. Jadi dulu saya tuh waktu SD itu ranking 1 betul-betul. Terus habis itu tapi waktu kelas 4 itu itu kan kalau habis ulangan ujian akhir semester itu kan ada seperti rapor tapi nggak rapor itu cuma kayak selembaran terus ada nilai-nilainya sama rankingnya gitu. Habis itu saya tuh telat dapat karena waktu itu orang tuh lagi keluar kota atau saya lagi sakit jadinya nggak bisa ngambil. ya nggak diambil atau udah diambil sama orang tua saya tapi langsung ditanda tangan dan langsung dikumpulin tapi saya nggak lihat gitu loh. Nah waktu itu saya diberi orang tua diberitahu orang tua kalau misalkan emang ranking 1 lagi. Terus waktu itu sempat kumpul-kumpul barengnya sama teman itu terus kayak bahas ranking gitu ya. Ranking berapa gitu. Jadi makanya Iya, dia nanya lagi diem aja gitu. Tiba-tiba ditanyain. Terus saya bilang kalau kata orang tua aku sih aku ranking 1, cuman aku nggak tahu, aku nggak lihat soalnya. Terus dia balik kayak nggak mungkin orang aku yang ranking 1 kayak gitu. Nah setelah itu aku bilangnya ya nggak tahu pasti soalnya kan orang tua yang bilang saya nggak lihat sendiri. Nah setelah itu ada timbul masalah lagi itu nggak tahu tentang apa Bu, cuman tuh tiba-tiba gaduh gitu, habis itu saya dituduh ngejelek-jelekin kakak kelas. Jadi itu ada kakak kelas cewek yang emang badannya bagus gitu Bu. Terus waktu itu tuh ada lomba apa gitu Bu, tapi lomba trampolin. Nah jadi ada teman saya cewek itu yang ngatain kakak kelasnya itu. jadi yang ngatain temenmu.
Nah tapi bilang ke kakak kelasnya kalau misalkan saya yang ngatain. Terus habis itu tiba-tiba tuh saya lagi main volley tiba-tiba dikerumunin kakak kelas itu, terus dilabrak kamu ngomongin gini terus saya juga dituduh deketin pacarnya, padahal saya nggak ketertarikan untuk hal itu. Terus habis itu ternyata diem aja, yang kayak di sekitar saya tuh pada diem aja gitu Bu, waktu saya dilabrak, termasuk guru saya tuh iya, tapi cuman kayak ini kan saya ini Bu, terus ini misalkan ibu dan teman-teman ini yang melabrak saya, nah ibu itu tuh guru saya SD, nah cuma ngeliatin doang gitu Bu, nggak mau melarai apa-apa gimana. Ya terus saya emang saya sempat ngomong kayak ngomong sama teman-teman saya, kenapa sih guru ini tuh kemarin waktu aku ngelabrak gak melerai apa-apa gitu, cuma ngeliatin doang. Nah si gerombolan yang gak suka sama saya tadi itu ngadu ke gurunya. Nah habis itu kan emang orang tuanya mereka tuh tipe yang kayak sering banget ke sekolah terus deketin gurunya gitu loh Bu. Nah jadinya apa-apa sedikit itu langsung bilangin ke guru, apa-apa sedikit bilangin ke guru. Terus karena gurunya itu percaya aja sama orang tuanya itu, terus gurunya konsultasi ke mama saya, katanya Sansa kalau di sekolah tuh bermasalah, beda-beda. Dan saya nggak pernah. Terus habis itu karena sering banget dipanggil ke BK atau gimana tuh saya jadi kayak omongan guru-guru gitu loh. Padahal saya juga nggak tahu saya kenapa dipanggil ke BK. Terus saya cerita ke teman dekat saya waktu SD kayak, kenapa ya dikit-dikit tuh dipermasalahin, padahal aku juga nggak ngapa-ngapain mereka, tapi dikit-dikit tuh ngadu, dikit-dikit ke BK, dikit-dikit apalah gitu. Bahkan cuman kayak bahas uang kas gitu, misalkan itu tuh nanti jadi kayak panjang banget ribut dari situ ngadu orang tuanya. Terus kan saya yang notabene orang tua saya keduanya kerja, jadi saya nggak terlalu dekat sama orang tua ya, jadi apa-apa sendiri gitu kan Bu, dia nggak ada backingan gitu. Nah habis itu ya udah ribut karena kayaknya tuh ada yang nguping gitu, ada yang nguping atau yang bocor yang saya bilang tadi, padahal saya nggak bermaksud untuk ke kelompok itu, tapi malah mereka kayak seakan-akan tuh yang saya omongin kalau misalkan kenapa sih dikit-dikit ini ke mereka gitu. Nah jadinya ribut. Habis itu masuk BK sekitar 3 kali atau 4 kalian. Itu yang terakhir kali itu saya sampai habis dari BK langsung ke ruang kepala sekolah gitu Bu. Jadi ada guru saya, ada teman saya, terus orang tua teman saya itu sama kepala sekolahnya sama ayah saya, terus kayak dibahas gitu, kan kamu tuh kok bermasalah banget, bla bla, padahal juga saya nggak ngapa-ngapain. Nah, potong dulu ya. Waktu kamu di BK itu yang dibahas apa ya? Yang pertama itu yang alfabet tadi Bu. Alfabet itu benar dulu. Itu dibahas spesifiknya tuh kamu ngapain, terus apa itu yang dipermasalahkan di BK-nya atau apa? Jadi katanya tuh saya diindikasi meminta uang teman saya. Jadi malak-malakin uang teman saya untuk ke Alfamart. Padahal saya juga disangguin, saya nggak minta. Berarti itu yang pertama kali masuk BK. Jadi kan 4 kali Itu kan yang BK? kedua kayaknya. Oke, yang pertama? Yang pertama itu karena dulu waktu kecil tuh itu lagi ngetren yang namanya like
Bu, kayak sejenis TikTok gitu. Oh, Nah, kan iya. mainannya kan kayak gitu. Nah, saya tuh bikin video. Ya videonya normal, cuman kayak pakai stiker yang lucu-lucuan gitu, terus ya udah sama ada lagu-lagunya gitu Bu, nggak ada unsur apapun, tapi dibahasnya tuh sampai kayak kamu kalau kayak gitu tuh nanti kamu bisa diedit telanjang pun bisa bla 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 gitu Bu ditanya. Terus Berarti nggak ada hubungannya sama yang temanmu yang ini ya? Iya. Yang katanya trauma sama kamu itu kan? Iya. Oke, itu nggak ada. Kemudian yang kedua, tadi kamu diindikasi malah temanmu yang trauma ke kamu itu. Oke, lanjut. Terus yang keberapa itu katanya tuh saya nilep uang tabungan gitu loh Bu. Kamu berdarah? Enggak, jadi kayak sistemnya dulu tuh emang ada tabungan per minggu gitu Bu. Tapi uang tabungan itu kan bukan kamu yang pegang kan? Bukan, saya cuman ya uang tabungan saya dikasih orang tua, habis itu dikasih ke guru. Terus kamu nilai uangnya siapa? Enggak ada. Nah, itu film. Nah, itu ada. Dinilai uang sama. Nah, itu. Oke, maaf ini ada kesalahan teknis. Ini listriknya mati, jadi agak gelap, nggak apa-apa ya Dek. Ya. Oke, kita lanjut lagi aja. Tadi yang diduga nilep. Nah, nilep uangnya siapa Dek? Enggak tahu Bu. Makanya Yang nuduh kamu siapa? Waktu masuk ke BK masa ya tidak dijelaskan? enggak. Jadi bilangnya tuh langsung kayak kamu nilep tabungan ya bla 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 gitu, langsung dituduh Bu. Enggak ditanyain kayak misalkan ini saya dapat laporan katanya kalau kamu nilep uang tabungan itu enggak ditanya, langsung dituduh gitu. Berarti Oke. Oke. Oke, itu ya. Itu berarti berkaitan sama yang trauma sama kamu sampai sekarang. Iya. Oke, lanjut lagi. Terus Yang sampai kamu ke kepala sekolah itu berkaitan sama apa? ya itu yang katanya aku bully yang itu tuh Bu, katanya aku tuh ngatain dia kurus, terus apalah gitu. Padahal saya nggak pernah ngatain. Oke. krempeng. Oke, sampai sini gimana ya? Kamu sekarang dari lulus SD sampai sekarang ada komunikasi lagi nggak sama orang itu, si A yang trauma sama kamu? Waktu itu sempat ada komunikasi biasa Bu. Setelah lulus SD? Iya, setelah lulus SD. Cuma bukan yang kayak komunikasi biasa, cuman kayak masih tahu nomornya gitu Bu. Nomor? Hai, ini aku titik-titik terus save ya gimana gitu. Terus habis itu ya saya cuma bilang ya gitu. Yang WA duluan dia berarti? Ya. Oke. Terus kan permasalahan ini tuh ke-up lagi setelah kamu dikasih tahu sama temenmu yang sekolah di sini juga kalau ternyata dia masih ada trauma sama kamu, dan kamu jadinya juga teringat lagi dan apa ya, jadi ada permasalahan lagi kan di kamunya. Nah, sekarang yang mau ibu pertanyakan, kamu sekarang maunya gimana? Maksudnya apa sih yang kamu inginkan dari permasalahan ini? Kamu maunya kamu sama dia tuh bagaimana? Kalau sama dianya tuh saya jujur aja udah kayak udah nggak terlalu berharap gitu loh. Misalkan kayak harus kayak apa sih, selesai banget, enggak menurut saya gitu. Maksudnya kayak harus banget diselesaiin tuh ya enggak, soalnya saya juga udah tahu orangnya tuh emang susah gitu loh Bu. Orangnya kan dia juga bilang mau bunuh diri karena saya juga nggak tahu kenapa gitu loh Bu. Takutnya kalau misalkan makin dibahas sama dia malah Makin ada masalah ya, lagi? soalnya juga waktu ketemu tuh dia tuh tipe yang muka dua gitu loh Bu. Oh, iya. Pas ketemu Di tuh depan gimana, di belakang iya, gimana? pas ketemu tuh kayak biasa aja. Tapi kalau lagi nggak sama saya atau sama temen-temennya tuh ya kayak
ceritanya ceritanya tuh tentang saya, cuman kayak dia gitu Bu, kayak berdiri dia aku pengen bunuh diri ya, sampai sekarang aku masih pengen bunuh diri. Oke, berarti kamu misalkan pun ditemuin sama dia, kayak nggak usah gitu ya. Terus sekarang yang membuat kamu terganggu banget tuh di bagian mana ya? Di bagian ya aku salah apa gitu Bu. Berarti lebih ke pemikiran sendiri ya? Iya. Oke, lebih ke pemikiran sendiri karena tadi ke-trigger temanmu yang sampai SD bilang kalau sampai sekarang dia belum selesai dengan permasalahannya sama kamu gitu kan. Oke, terus kalau boleh saya tahu kamu tuh sudah melakukan apa berkaitan dengan permasalahan ini untuk menyelesaikan permasalahan ini? Waktu itu tuh udah sempat ngomong sama dia, itu ada mama saya, ada mamanya, ada dia juga. Saya sampai kayak mohon-mohon minta maaf gitu Bu. Ya saya juga nggak tahu saya salah apa. Terus ya saya pikir setelah saya minta maaf, orang tua saya minta maaf juga, ya udah selesai gitu masalahnya. Ternyata tadi dikasih tahu Sampai sekarang masih. ya. Oke, dari teman-teman nih, kira-kira sekarang teman-teman berpikir dari permasalahan yang sudah disampaikan Caca, teman-teman mau menyampaikan apa? Maksudnya apa sih yang seharusnya Caca lakukan? Karena sebenarnya masalah ini tuh sudah jauh banget kan dari SD. Awalnya sudah dianggap sudah selesai ya, tapi ternyata ada temannya Caca yang bilang lagi, oh dia tuh belum selesai dengan permasalahannya sama Caca waktu itu. Dia masih trauma, saat ini dia juga masih pengen bunuh diri dan yang lain sebagainya, yang akhirnya membuat Caca kepikiran diangkat ini. Kalau saya Oke, labrak tuh orang ini. sebentar dulu. Nah, ini teman-teman kan ini berkaitan sama pemikirannya Caca ya. Yeah. Hanya pemikirannya Caca kan, karena Caca juga udah nggak mau nih ditemuin sama dia. Nah, untuk menenangkan Caca biar netral lagi, biar nggak ada apa-apa lagi, gimana? Jadi ini saya ketemuan sama orangnya, itu diklarifikasi Bu. Beres tuntas. Ngomong sama Cacanya. Nah, itu dari Rafa Ca. Jelas sih, ngomongin orangnya, klarifikasi. Terus direkam, jadi biar ada-ada. Jujur kalau minta Maaf ketemu ya, saya lupa orangnya nggak mau. Nanti belum. Ya mungkin karena itu bener-bener Iya mas, masalah Ketemuannya rasa direncana. Maksudnya kayak rasa di apa yang ketemu deh, oke. Gak bisa, Ketemu dulu tuh. Gak bisa. Nah, rasa yang di parani. Kan rasa sekolah. Kan saya gitu. Isi Pas kan SD itu. ya jangan pasti terakhir udah sekarang. Ya udah SMK. Oke, jadi dari Rafa sama Deva ditemuin orangnya, kemudian diklarifikasi sebenarnya kita ada masalah apa gitu ya. Dari yang lain, Aldila tadi, Aldila apa? mungkin bisa tanya ke temannya gitu. Udah loh, malah dia juga nggak tahu loh. Jadi teman saya bisa aja tuh se-circle tuh kayak misal si itu nggak suka sama kamu, jadi tuh kayak nggak suka banget, jadi sampai dia fitnah kamu, sampai membunuh kamu, sampai berkamu kepikiran sampai sekarang. Termasuk si itu yang masih tolong gitu. Oke. Bisa sih. Ya, misal temennya tuh ada yang kayak apa ya, kayak misal ya, kalau misal aja temennya ada yang ini kenapa sih ditemuin, padahal saya juga gak ada salah loh. Enggak kan bisa tanya teman-teman kelas yang lain atau siapa? Udah sepulang dikasih tahu itu tau dia, dikasih tahu yang di kantin itu, aku tuh langsung ngechatin beberapa teman SD ku, teman dekat sama teman-teman yang biasa aja gitu Bu. Dan pada bilang kalau misalkan saya nggak pernah kenapa sama dia. Berarti kan emang nggak ada permasalahan kan? Nih, so Nah aku tuh Kak, kan kalau misalnya ketemu orang kan nggak mungkin. Kue itu coba hubungin ke orang tuanya, minta pendapat dari orang tuanya. Karena ini mungkin kan orang tuanya kan nggak mungkin langsung percaya toh kalau misalnya anak itu trauma kalau kamu, kan mesti kan tetap
kayak cerita dhisik iki lho gara-gara kenapa. Nah, kan jadi kowe aja minta cerita kenapa kok si anak iki mau bisa punya trauma sama kamu, tapi kowe iki minta pendapat menurut orang tua kuwi kowe iki bener gak melakukan hal kayak ngono. Gitu loh. Udah, aku udah pernah gitu. Orang mamamu kowe kamu ya Soalnya aku gak punya akses ke situ. Iya. Lah kan bisa minta itu. Kan bisa minta temenmu minta neng Ya itu mau. alasannya apa? Ya, oh gini, kan tadi ada temanmu yang bilang, oh ternyata dia tuh sampai sekarang masih belum bisa melupakan kejadian itu, masih trauma dan masih sempat mau melakukan bunuh diri gitu kan. Nah, diklarifikasi sama orang tuanya gitu kan. Yes. Nah, benar nggak ibu, ini tuh masih seperti ini. Nah kalau iya, kayak kamu langsung buka permasalahannya apa yang salah dari saya, mesti kayak saya pernah melakukan apa tuh sampai dia tuh seperti itu, kita selesaikan aja baik-baik gitu kan. Jadi jangan komunikasi sama anaknya karena si anaknya kan betul. Iya, itu tuh orang tua udah gitu Bu. Ya jawabnya kenapa bisa sampai ngancam bunuh diri tuh ya karena saya katanya ngebully dia yang tadi saya bilang kurus dan orang tua sama anak sama pemikiran itu deh. Iya soalnya dia juga apa ya Bu, kalau dibilang tuh dia tuh anak tunggal, terus emang disayang banget gitu Bu. Ya beda kamu aja teman gue tuh kok teman merah teman circle gini tuh. Kayak digo nyatakin kayak begini enggak kayak ngono. Oke gini, sebentar dulu ya. Tadi di awal apa yang diharapkan sama si Caca udah kayaknya udah lepas aja ya sama dia, udah nggak usah gitu kan. Nah di Caca ini yang membebani adalah pikirannya Caca sendiri sekarang. Jadi sekarang lepas dari si temennya Caca ya yang dia merasa trauma sama Caca, itu lepas permasalahan itu, tapi lebih coba teman-teman ngasih saran ke Caca atau apa yang berkaitan biar Cacanya tuh juga bisa melepas itu, bisa kayak udah gitu loh, permasalahan ini tuh udah emang karena kenyataannya juga Caca nggak tahu apa-apa sama permasalahan itu kan. Bisa jadi itu ya kita juga nggak tahu ya apakah itu dibuat-buat atau bagaimana, apakah dia memang drama. Cuman sekarang Cacanya ya udah, misalkan ada bisa juga dibilang sama dia tadi, oh ternyata temennya itu juga satu circle sama dia gitu loh. Jadi untuk mengganggu Caca yang udah it's okay, udah baik-baik aja sekarang, udah fokus sama kehidupannya sendiri ya, tapi kayak diungkit lagi ngapain gitu nggak sih? Nah, gimana tuh? Aku tuh ikhlasin. Nah, ikhlasin. Soalnya gini, karena aku sudah orangnya people pleaser ya. Jadi tuh kebiasaanku kalau misalnya aku ada salah sama temanku juga, ya aku mending ngalah, maksudnya kayak yaudah lah, memang aku ngalah baik daripada urusannya panjang, apalagi kan itu kan udah bermasalah sing lama terus keungkit meneh. Ya kamu wes lah, ngapain aku ngurusin kayak gini, wes itu aja. Kamu tuh membawa enjoy aja, biarin dia trauma mau apa terserah dia aja gitu. Nah, karena perasaanmu karena lo kan udah nggak ada hubungannya sama orang itu gitu loh. Nek biasanya orang sekarang be aja ya Mas. Be aja kayak gitu. Nek menurut Cari dari solusi. ya kayak Nek biasanya orang sekarang di enjoy aja bray. karena dia juga udah sekolah di tempat lain, kamu di sini, kamu fokus aja sama lingkunganmu sekarang, sama teman-temanmu, fokus sama gurumu, tugas-tugasmu. Kamu jangan ke belakang terus liatin dia, terus tuh buat apa? Nggak ada fungsi gitu. Ke belakang terus depan ada mobil. Kenapa ada gitu? Pak, tolong. Gitu, itu dari Biar nggak tegang-tegang banget Bu. Iya. Oke, ada tambahan lain mungkin dari teman-teman yang lain? Nyala ya flash ya. Kalau dari Afnan tadi intinya udah dilepaskan aja. Toh sekarang juga udah lama banget gitu loh. Dia juga ya udah dia jadi kayak kamu fokus ke lingkungan sekarang, toh juga kamu akan mendapatkan prestasimu sendiri di sini gitu. Kalau dia masih merasa tersaingi, ya udah itu permasalahannya dia. Berarti setan rasa mbok gagas, ngono. Oke. Aku kadung jengkel kok. Oke, itu ya. Dari yang lain ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin dari Kak Davi ke Caca. Saya setuju dengan pendapat Afnan. Ya, karena udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan, kalau ditemui juga susah, sama-sama susah.
Nah mending ikut pendapatnya Afnan, jadi gak B aja, udah gak usah dipikirin lagi. Mungkin susah tapi dicoba dulu, siapa tahu lama-lama terbiasa. Move on dulu. Move on Iya. Siti. Dari Sagita ada? Kalau dari saya Menurut mungkin apa? kencangin doa aja. Kencengin doa di sholat Itu juga, ya, Cak? itu juga berpengaruh. Aku dong sholatnya. Itu juga berpengaruh saat doa juga mas. Bentar dulu. Jadi bisa ini apa ya? Aja Bener. dari bisa. Mandi. Caca, bentar. Caca agamanya apa? Islam. Oke. Kirain nanti beda server gitu loh. Bisa. Ini sholatin, apalagi didoain ya. Kalau pada Allah itu ajarannya lebih. Wah, Ini bener. kayak silakan Karma itu masih ada. Karma tuh masih ada. Dila, ada yang mau disampaikan? Mungkin ya dari pendapat Afan sama Sagita bisa disimpulin tuh Bu, kayak kerjanya kan udah lama, jadi tuh makin hari makin lupa aja sama itu. Kan kita tiap harinya bakal mikirin sesuatu tuh, jadi kayak pikirannya terus makin lama makin lupa. Terus kan Caca kan terbukti kalau nggak salah Bu, ya itu kalau kita nggak salah ya udah nggak usah dipikirin Nah, gitu. betul. Aku pikir aku nggak salah, ngapain dipikirin? Nah, Beneran bakal biarkan lupa. masalah Betul, betul mas. Betul. Ya, ya. Oke, gitu. Bisa diterima deh. Ada tambahan dari Rafa atau Deva? Tadi sudah kan? Sudah. Oke. Jadi gitu. Kalau dari evaluasi dari Caca sendiri nih, evaluasi diri kan dari semuanya tadi evaluasi diri dari Caca gimana? Menurut Caca sendiri? Sebenarnya ya tadi bener kayak ngurangin apa sih kepikirannya itu, cuman kadang ya kalau saya kan orangnya ekstrovert juga Bu. Jadinya kalau nggak ketemu orang tuh kayak suntuk, terus nggak ngapa-ngapain juga kayak malah makin Overthinking. iya. Oke. Jadi mungkin pikiran bisa dulu yang Berarti cari atau kata-kata Cepat. masalah yang mau gitu. Coba. Apa? Masalah tadi itu bagaikan bubuk kopi. bubuk kopi. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Biarin semakin lama semakin larut. Wis. Masuk akal. Kan lagi kepin. Sebentar. Ya lah. Oke, Ben. Oke, gitu ya. Itu tadi kata-kata dari Dera apa? Motivasi. Permasalahan itu bagaikan bubuk kopi, dibiarin semakin larut. Itu kalau kena air, Dek. Nah, Kan kurang kata-kata kena air. kurang. Oke, terlepas dari itu ya. Kemudian tadi karena Caca kan orangnya ekstrovert. Itu sebenarnya bisa jadi pengalihan malahan. iya kalau emang lagi ketemu teman-teman lagi sekolah atau lagi main tuh ya udah enjoy aja nggak bakal kepikiran itu, tapi gantian di rumah di kamar sendiri apalagi ya udah langsung kemana-mana. Oke, berarti tugasnya adalah membuat planning nih atau perencanaan agar permasalahan itu bisa terselesaikan. Nah, kira-kira Caca ini harus melakukan apa? ML push rank sampai pagi. Waduh, Yes. Yang positif ya Oh yang teman-teman. positif. Oh yang positif. Kenapa? Menambah pengalaman baru. Sholawat. Oh aku ngerti. Les Mandarin dia Febri. Wah, Stres bener kan? Kan pernah lihat. Bener. Mungkin lebih tepatnya kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Terus apa lagi? Oke, sholawat. Ada lagi? Apa ya, perencanaan yang bisa Caca lakukan nih untuk bisa mengalihkan pikiran dari fokus ke situ jadi ke yang lain. Murah. Makanya Apa kamu gak jadi-jadinya? oh iya, berarti ya di sini makan mie ayam ya. Apalagi Kak Davi Menyibukkan diri paling Bu. menyibukkan diri ya tadi ya kegiatan-kegiatan positif ya. Dari Rafa mungkin kata-kata motivasi bisa muncul lagi. Wow. Menambah cerita baru. Biar cerita yang lama semakin hilang. Oke. Kalau dari Caca sendiri nih, planningnya dari apa yang sudah disampaikan teman-teman untuk intinya ya udah permasalahan itu tuh dari permasalahan lama, nggak usah fokus di situ, Caca fokus di sini untuk prestasi Caca di sini. Terus juga di sini di sana ya udah itu udah urusan lo lah gitu, urusan dia lah gitu. Aku di sini
dengan prestasiku gitu. Nah kira-kira planningnya Caca ke depannya mau apa aja? Oke, tadi ya berkaitan dengan rencanamu. Jadi kan nanti minggu depan kita akan melaksanakan KKP lagi dengan membahas permasalahan yang lain. Tapi saya tetap akan memantau pergerakanmu untuk perencanaanmu nih dalam 1 minggu ini. Kamu berhasil nggak melakukan itu? Apakah kamu masih overthinking memikirkan itu atau ada sedikit perubahan kayak tadi yang disampaikan udah nggak usah dipikirkan dan yang lain sebagainya. Nah, kira-kira perencanaanmu tuh kamu mau ngapain aja dalam 1 minggu ini? Perencanaannya yang bisa dijangkau. Bisa jadi tadi habis ini saya mau mie ayam Bu. Nah, untuk menenangkan diri aja, menetralkan diri. Saking Apa aja nih? Ini disaksiin sama teman-teman. Teman-teman juga memantau nanti pergerakannya Caca bagaimana. Oh. Nah, tuh. gue spam lagi. Jadi rencananya mau apa aja? Atau mau ditulis? Nggak usah. Bisa. Tulis. Harus di Nanti pulang sekolah mau Nanti ke teman-teman nih. sik. nanti pulang sekolah mau belanja. Oke. Terus Saya masker 1 hari. ngotot. terus Mau cerita kok iso di salon. Tunggu dulu belanja. Itu untuk menenangkan diri ya. Terus itu Rabu. Tugas. Oh nanti malam ujian matematika. Kamu stres. Rabunya Terus papa nggak ngomong. Ini diperhatiin nih, nanti jangan sampai dia bohong nih. Rabunya Belanja lagi, oke. Terus lu kan nggak jadi mama. Oh iya. Maaf. Kamis Oh. Kamisnya Tiket. istirahat. Oke, istirahat tidak memikirkan itu ya. Jumat main game. Waduh. Sampai subuh. Oke. Sabtunya. Mie ayam sama dealer. Oke. Minggunya Quality time sama keluarga tuh juga. nggak tahu. Oke. Kalau minggu pengajian dari kamar. Oke. Nah tuh. Wes. Saya nanti. Oke. dekat pondok depannya. Dan kalau screenshot apa? Kon screenshot. Video. Komunikasi. Oke, gitu ya. Mungkin di Caca ada yang mau disampaikan lagi atau teman-teman mau menguatkan di Caca lagi? Kayak semen. Kayak pondasi. Kayak pondasi. Pondasinya nyanyi. Menguatkannya dalam artian memotivasi. Ada Rafa? Bubuk susu. Kenceng banget ya. Atau ada yang mau disampaikan nih? Nah, dari teman-teman? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kakinya turun saya. Oh, iya. Oke, Duduk biasa. Oke ya. Oke ya. Nah, tadi kan udah disampaikan tuh beberapa permasalahan teman-teman. Ini terlepas dari permasalahannya Caca ya. Kalau permasalahannya Caca tadi sudah disampaikan sama teman-teman bagaimana Caca harus coba untuk melupakan permasalahan itu dan rencana-rencana Caca juga untuk bisa terlepas dari permasalahan tersebut. Nah, sebenarnya teman-teman, saya yakin teman-teman itu ada permasalahan. Mungkin di balik apa yang sudah teman-teman sampaikan tadi masih ada yang lain tapi belum mau untuk menyampaikan di forum ini. Tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, jadi apa ya? Banyak banget kan permasalahannya. Tapi teman-teman sudah bisa sampai di titik ini tuh teman-teman sudah luar biasa sekali, sudah kuat banget. Teman-teman kalau misalnya mau flashback tadi kayak Caca terus kayak Rafa ya, sampai di titik ini pasti ada hal-hal yang teman-teman lalui dan itu teman-teman ngerasa oh aku bisa kok sampai titik ini. Meskipun tadi kalau Rafa masih kesulitan dalam mengontrol emosi, tapi tetap bisa terkontrol kan sampai detik ini. Nah, gitu. Walaupun ada apa ya bahasanya
Gede opo Kecil, sedikit. Apa? Gede. Kenapa gosong? Kuwi kurang. Gede itu apa, Bu? Kalau Kayak bahasa apa itu? apa ya? Gede, Kayak pengen dikit. anu gede kesel. Gede, kayak pengen gitu kan. Nah, tapi akhirnya tetap bisa. Greget lho. Ya. Oh, tak kira Jenenge. kecil ini. Iki bahasane wong kono iki gede. Wong Ya. wong tak bahas. Wah, berapa Itu ya, tapi teman-teman kan masih bisa tetap berusaha sampai di titik ini. Kayak Kak Davi juga ya kan masih berusaha walaupun Bu saya kurang percaya diri tapi kayak berusaha untuk bisa berbaur gitu kan. Nah, oke. Dari permasalahan itu saya yakin teman-teman sudah memaksimalkan banget. Nah, untuk kembali lagi ke permasalahannya Caca, ada yang mau disampaikan lagi atau cukup mungkin dari teman-teman? Cukup? Oke, sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk afirmasi positif buat diri sendiri. Nanti teman-teman mengikuti apa kata-kata saya ya. Tapi kalau misalkan saya mengatakan sebut nama masing-masing, jangan ngomong sebut nama masing-masing, tapi sebut namanya siapa gitu ya. Oke? Oke, kita boleh gini dulu sebentar aja. Saya gandengan boleh nggak apa? Oke, gandengan sini bisa? Ada pepet nggak apa? Nunduk kepalanya, matanya dipejamkan. Lain, matanya dipejamkan. Ikuti kata-kata saya. Aku sebut nama masing-masing. Aku kuat. Aku kuat. Aku sanggup. Aku sanggup. Ketika keadaan menjadi rumit, aku akan menjadi lebih tangguh. Aku siap menjalani setiap kehidupan. Aku siap menjadi seorang pemenang. Dalam semua aspek kehidupan. Inilah aku. Aku yang penuh dengan semangat. Aku yang bisa menyelesaikan semua permasalahan. Aku kuat dan mendominasi. Aku selalu bersemangat. Aku mengerti kamu. Kamu mengerti aku. Kita saling mengerti satu sama lain. Terima kasih. Terima kasih. Kalau misalkan ada permasalahan apapun, saling menguatkan satu sama lain ya. Boleh berpelukan dulu, Masya Allah. Kita pelukan. Sudah, duduk kembali. Iya, ada yang mau isu? Oke, gitu ya teman-teman. Kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini, siang ya, pada siang hari ini akan segera berakhir. Mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya mau dong pesan dan juga kesannya teman-teman mengikuti konseling kelompok pada siang hari ini. Pesannya mungkin nanti untuk minggu depan konseling kelompoknya di sini aja Bu, atau di mana Bu, atau nanti lesehan Bu, atau gimana gitu. Gitu ya. Oke, mau dari siapa dulu yang menyampaikan pesan-pesannya? Tadi dari Aldila, dari Deva. Untuk pesannya pada konseling kelompok ini mungkin durasinya kurang Panjang, oke. gimana ya, menurut saya tuh kalau kayak gini seru gitu. Oke, ya. Kita bisa sharing gitu. Lalu yang kedua mungkin lebih enak lesehan, karena kalau misalnya kalau kayak gini tuh gimana ya, tidak ada puasan. Oke, berarti durasinya kurang panjang, lesehan, apalagi? Nah, oke. Kalau kesannya mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Kesannya sangat membantu
gimana ya, meluapkan perasaan kita gitu, perasaan, lalu juga apa sebenarnya masalah kita itu kita bisa sharing apa ada rasa takut kalau dan itu bakal terbuka. Ya, lagi berapa? Pesan saya ya, ini udah cukup sih bagi saya. Oke. Ada pesan-pesan. Oke, kalau pesannya Saya udah enjoy lah kayak gini. Oke, udah enjoy ya. Mungkin ya sih. Oke, kalau kesannya mengikuti. Pesan saya paling ya lega lah, habis dari sini itu lega, nggak ada yang ganjil lagi. Minggu depan permasalahannya apa ya? Boleh. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, Kak Devi? Pesannya mungkin durasi. Oke, durasi lagi, oke. Karena ya benar kata Mas Rom gitu. Terus untuk pesannya saya jadi merasa lebih lega karena sudah berani konsultasi. Sebelumnya tuh saya kendung sendiri dulu sampai saya harus bisa nemuin titik dari mana dari jalur sosial masih belum bisa. Kedepannya Kak Devi juga boleh. Lagi, cukup? Oke. Gila? Waktunya bisa dilamakan. Oke, waktu lagi. Oke, lagi. Kalau misal ada masalah itu, mungkin dari sini ada masalah yang sama dengan teman kita di sana, jadi kita bisa disolusi. Ya, betul. Dari saya kita? Camilan bu. Aduh, nanti curai cemilan. Jadi nanti, Bawa sendiri-sendiri. Mungkin ya Danusan bisa endorse. Boleh. Oke, kurang cemilan lagi. Dan kesannya minggu ini? Oke, seru ya. Jadi Caca, kesannya? Durasinya lebih depan dari oke, durasinya lagi. Macam ya. Orang 5 jam loh. Biar apa ya? 5 Kitanya jam. lebih bisa Bisa durasi gitu ya. Iya. Macam lebih 1 detik. Ada lagi? Kesannya? Kesannya keren. Keren. Oke, ada lagi? Udah. Terakhir, gongnya di after. Pesannya sih saya kan orangnya fleksibel, jadi terserah mau lesehan, mau duduk, mau kayang sambil apa. Oke, besok ada kayaknya. Jadi terserah mau gimana. Terus kalau buat ke saya sih ini seru banget, keren banget. Terus kita tuh bisa jadi support system juga buat teman kita yang punya masalah sesuatu kayak gitu. Jadi sistem. Itu ya, jadi Oh, berarti sampai konselingnya kayang aja mulai ya. Yo, tak apa film ah. Oke. Itu ya yang saya tangkap dari pesannya tadi. 1, durasinya kurang panjang. 2, mungkin bisa lesehan. 3, cemilan ya. Oke. Atau apa lagi? Nanti kalau ada yang nangis-nangis pakai makan ya. Apa astor mobil kalau langsung. Oke. Takut nangis. Oke, gitu ya. Terus untuk kegiatan selanjutnya nanti kita agendakan lagi untuk kapannya, karena sebenarnya harusnya minggu kemarin kan, tapi diundur jadi minggu ini. Nah, minggu depan gimana kita komunikasi lagi. Untuk permasalahannya nanti bebas, mau Rafa, mau Kak Devi, mau Afnan atau Deva yang lainnya bebas. Kalau waktunya mencukupi ya 2 orang sekaligus ya sudah bisa. Hari Kamis jam terakhir. Nah itu, kenapa kau pas sendiri? Rio aku kok siap aku. Kenapa yang naik jual? Oke, gitu ya. Sabtu deh, kelasnya. Sabtunya juga loh. Sabtu libur ya. Sabtu kan kepikan ya. Beli ada Indo, apa Indo nih? Oke, gitu ya. Kegiatan konseling kelompok kita, konseling kelompok benar, konseling kelompok kita pada siang hari ini Ibu akhiri. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semuanya. Dan sebelum diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa deh. Sebelum kita menutup konseling kelompok pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa. Doa dimulai. Doa cukup. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.